Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di mata kuliah perencanaan pengembangan kawasan ya. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan lagi ya. Dan Ibu akan memaparkan lagi materi yang kelima ya. Ini minggu yang kelima, artinya 2 minggu lagi kita akan UTS ya, begitu ya. Nah, untuk perkuliahan ini saya adakan absensi terlebih dahulu ya, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Oke, baik. Yang pertama Kristo F. Dias. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Agustinus Dingu Adegala. Tidak ada. James Huki. Agustinus Doni Sesa. Agustinus Deno Sesa. Asmawati Nasrun. Hadir, Bu. Oke. Fransiskus Regis Asanamtukan. Fransiskus Regis Asanamatukan. Heribertus Jeko. Hadir, Bu. Heribertus Jeko. Baik. Yohanes Servasius Lesu. Yohanes Servasius Lesu. Novrianus Mali. Domingus Goro. Ada, Bu. Domingus. Yang mana? Muhammad Syarif. Hadir, Bu. Muhammad Syarif. Hadir, Bu. Hidayatullah. Baik. Andri Argai. Hadir, Bu. Sonia Sandra Alfiana. Hadir, Bu. Lucia Francisca Datek. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Frederica Billy. Bu. Oh, hadir ya? Ada enggak? Hadir, Bu. Oke. Angelica Yede Araujo. Angelica. Timotius Andrianu Jehamin. Adrianus Haryanto Nathanael. Darius Ora. Hadir, Bu. Hadir. Bertovanius Jemalut. Bertovanius Jemalut. Hadir, Bu. Oh, ada. Sebentar ya. Kemudian Adriana Randa Jawa. Hadir, Hadir, Bu. Bu. Yang mana ini? Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Baik. Ignatius Napawisipote. Hadir, Bu. Oke. Elsa Maremi Hau. Hadir, Bu. Salvianus Jenkede. Salvianus Jenkede. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Awal Laisal Fajar. Hadir, Bu. Deki Jakinda. Iya, hadir, Ibu. Emmanuel Eldar Bau. Hadir, Bu. Agustinus Bereseran. Hadir, Bu. Hadir. Natalia de Araujo. Natalia Araujo. Domingus Nahak. Hadir, Bu. Hadir. Gardenio de Maya. Gardenio de Maya. Katarina RN Weru. Hadir, Bu. Ferdianus Tuan Boli. Ferdianus Tuan Boli. Ada. Baik, ada yang belum dipanggil namanya? Tidak ada ya, sudah semua. Baik, kita akan melakukan pemaparan materi untuk hari ini ya. Tunggu bersabar. Sebentar.
Nanti jika sudah terlihat slide-nya atau PowerPoint-nya mohon dikonfirmasi ya. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum, Ibu. Area masih mutar mungkin. Sudah? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan teori lokasi. Ya, ada beberapa teori pendekatan di dalam menentukan sebuah lokasi untuk kepentingan atau kebutuhan manusia atau masyarakat di dalam memilih lokasi untuk apakah itu untuk aktivitas manusia sebagai dan sebagainya ya. Jadi kita ada beberapa pertimbangan atau model di dalam memilih sebuah lokasi. Baik, untuk pertemuan kelima ini kita akan lanjutkan terkait dengan perencanaan tata guna lahan. Masih ada yang ingat apa itu tata guna lahan atau land use ya? Untuk dalam menata sebuah lahan, ya kan? Sebelum-sebelumnya materi Ibu sudah menyinggung ya, ada beberapa faktor ya di benua yang lain pun seperti itu, gitu ya, karena kita tahu bahwa bumi kita ukurannya tetap sama ya, tetapi pertumbuhan penduduk ya, yaitu manusia itu sendiri semakin meningkat, sehingga dengan meningkat itu maka kepentingan atau keinginan ya masyarakat pun bertambah ya, sehingga kita tahu bahwa di mana-mana satu orang itu punya lahan begitu banyak gitu ya, baik untuk tempat tinggal ataupun usaha, sehingga kalau misalnya cuma satu orang saja punya 5 rumah, artinya secara lahan seseorang itu telah memiliki banyak atau luasan lahan ya kan, yang mungkin bisa saja lahannya untuk
orang lain gitu ya. Tapi kita tahu bahwa manusia itu tidak akan merasa puas, makanya penting yang namanya aturan ya. Itu biasanya tata guna lahan itu memang diatur. Masih terlihat? Halo? Masih terlihat? Iya, Bu. Slide-nya nggak terlihat. Masih terlihat? Ini kayaknya dia kayak kembali gitu loh. Sebentar. Tadi kayaknya error. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Baik. Eh, kita masuk ke sejarah perkembangan tata guna lahan. Terlihat ya slide-nya. Nah, di dalam perencanaan tata guna lahan ini memang kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa telah berlangsung sejak peradaban manusia, ya, di mana dimulai dari peta tentang lahan dengan lingkup yang dibatasi. Contohnya kita melihat dari kebudayaan kuno di Mesopotamia dan Mesir. Nah, di sini kita tahu bahwa peradaban dimulai di Lembah Sungai Nil juga ya, kita belajar sejarah di SMA ya. Kalau yang masih ingat mata pelajaran sejarah ya, bagaimana peradaban dimulai ya. Dan itu berlangsung tidak hanya di zaman itu, tapi sekarang pun di Indonesia kita lihat bahwa ketika suatu daerah ya, kawasan atau wilayah yang memiliki sungai dan berada di pinggir pantai, maka kawasan-kawasan tersebut merupakan cikal bakal dalam pengembangan satu wilayah gitu ya. Dan sekarang kita lihat kota-kota berkembang ya, yang berkembang itu berada di daerah-daerah sungai, daerah-daerah pesisir, karena memang kenapa? Karena wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah strategis gitu ya, baik segi dari persediaan kesuburan gitu ya, kesuburan tanah di mana dekat dengan sumber daya alam yang misalnya untuk kehidupan memenuhi, misalnya untuk kalau zaman dulu ya, kita mungkin belum melihat yang namanya mall dan sebagainya, tetapi kita melihat adalah pertanian. Mungkin kepentingan jasa masih kurang dibandingkan dengan kepentingan pertanian. Nah, untuk bertani tentu saja dibutuhkan yang namanya air, sumber mata air untuk irigasi. Nah, kepentingan ini memungkinkan orang untuk mencari jarak atau lokasi yang terdekat di dalam bertani gitu ya, sehingga lambat laun di daerah tersebut terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat. Nah, begitu juga di daerah-daerah pesisir. Kalau kita lihat mungkin contohnya di daerah misalnya Sulawesi ya, kota-kota pada umumnya di Sulawesi itu berada di tepian pantai atau pesisir, daerah pesisir. Karena potensi utama kalau daerah-daerah pesisir ya, kita tahu bahwa sumbernya dari laut, sehingga perkembangan dan perdagangan dimulai di daerah tersebut. Pertukaran barang lebih mudah. Nah, demikian pula yang terjadi zaman dahulu kala ya. Oke.
Kemudian kita ngelihat ya, ada ternyata sebelum kita tadi terkait dengan tata guna lahan. Nah, tata guna lahan ini biasanya untuk menjadi satu dokumentasi yang menjadi pedoman, maka dibuatlah peta. Nah, kita sudah belajar peta secara dalam di mata kuliah Sistem Informasi dan Penginderaan Jauh. Nah, di sini Ibu menyinggung sedikit bagaimana hubungan tata guna lahan dengan peta, di mana tata guna lahan itu sudah dilakukan, yaitu di mana ada peta tertua, yaitu pada tahun 2500 sebelum Masehi. Ini kita lihat, coba Anda perhatikan di gambar ini, terlihat dari terbuat dari tablet clay gitu ya. Clay itu adalah liat gitu ya. Di sini kita lihat ada beberapa simbol-simbol ya, walaupun dia dari tanah liat ya. Seperti misalnya kalau saya ngelihat itu kayak keram itu ya, segi 4 gitu ya. Kemudian digambarkan di sini secara spasial. Apakah itu hanya berupa simbol? Dan ternyata sudah ada dari 2500 sebelum Masehi. Nah, kemudian lagi ada beberapa ya bahwa tata guna lahan itu sudah ada zaman di Cina ya. Di Cina itu peta tertua yaitu berbentuk liat juga ya. Yaitu dia menggambarkan Yellow River dan Great Wall. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, ada yang tahu nggak kira-kira? Coba perhatikan gambar ini. Kalian kan sudah belajar pemetaan. Kira-kira dengan peta sederhana ini kira-kira ada di mana? Ya oke, ini di Cina. Tapi kira-kira ini menggambarkan apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Iya, Bu. Nah, coba ini, masa dari sekian banyak puluh orang dari peta ini, kira-kira apa gambarannya? Coba lihat. Ada yang bisa jelaskan dari gambar ini? Halo? Halo? Oke, Ibu mau tanya nih sama Andri. Oh, Andri, ini masih ada kuliah apa enggak ini? Ya, halo, awal Fajar. Iya, Bu. Halo? Ya. Nah, coba perhatikan ya, eh peta yang Ibu tampilkan di slide, coba Ya. ceritakan ini kira-kira apa? Peta yang ada di slide. Itu Ibu besarin. Coba dari sekian banyak mahasiswa ini. Terlihat kan? Nah, kira-kira ini apa? Ini kan berada di Cina, peta di Cina tertua. Ya. Itu seperti ada kayak simbol gunung gitu gak sih, Bu? Yang kecil-kecil itu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus mungkin yang garis-garis tebal itu seperti kayak jalur perbatasan mungkin. Yang mana? Yang hitam ini. Iya, yang hitam. Kalau yang Kamu baca enggak, Ju? Terus? Yang ini apa? Tembok. itu Apa? Ini loh ada tulisannya di atas. Jadi berarti kalian perlu belajar ya. Kalau melihat seorang landscape itu harus mampu membaca secara spasial simbol-simbol peta. Kalau kita melihat ini ya, bahwa ini bukan batasan, yang perbatasan ini yang kecil. Nah, ini adalah sudah dijelaskan di sini ada Yellow River, ada sungai kuning ya, Yellow River ya, dan Great Wall. Ini tembok Cina, itu ya. Ini yang ada gambar kotak ini. Ini adalah tembok Cina, digambarkan peta zaman dulu kala sudah digambarkan seperti ini. Ini tembok Cina, ini ada tembok Cina ini, kemudian ada sungai yang melintang gini ya. Jadi ada sungai, tidak mungkin tembok Cina dulu baru sungai, pasti sungai dulu, baru tembok Cina ini memotong dari sungai tersebut, gitu ya.
mungkin kita belum pernah ke sana, tetapi kita tahu bahwa di Cina itu paling terkenal adalah secara sejarah budayanya adalah tembok Cina yang menjadi keajaiban dunia gitu ya, segitu panjangnya gitu ya. Nah, ini sudah ternyata di Cina itu sudah ada petanya dan ini dikelilingi oleh bukit gitu ya. Bukit-bukit, coba nanti setelah nanti perkuliahan ini Anda buka ya tembok Cina gitu ya, petanya tanpa atas atau penampakannya gitu ya. Kemudian ada beberapa hutan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu peta yang tertua. Kemudian ini juga ternyata ada ilustrasi batasan unsur ruang menurut Al-Idris gitu ya. Nah, ini juga sudah ada bahwa dia memetakan gitu ya. Memetakan di sini ada berbagai, ada hutan, ada gunung gitu ya. Ini secara pemetaan ya diproyeksikan gitu ya. Kalau kita tahu bahwa bumi ini sangat besar, sehingga bagaimana kita bisa melihat itu ya dibuatlah seperti globe gitu ya, globe itu ya. Nah, seperti itu sehingga kita bisa melihat oh di sini benua Amerika, oh di sini benua Eropa, oh di sini benua Asia, seperti itu ya. Kemudian dari sejarah ini juga ternyata pada tahun 1948 yaitu awal abad 16 ternyata sudah diilustrasikan tentang bagaimana instrumen dan teknik pengukuran lahan awal gitu ya. Nah, jadi zaman dulu juga sudah mengenal gitu ya, tapi sudah abad 16 ya, sudah kira-kira sudah zaman hampir ke modern, karena modern itu kan 17 ke atas gitu ya, pramodern 17 ke atas. Nah, abad 16 ini ternyata sudah ada teknik cara mengukurnya gitu ya, cara mengukur lahan gitu ya, batasan-batasannya. Nah, ini kita lihat dia pakai tali, semacam tali gitu ya, kemudian diukur gitu, karena kita tahu kalau mengukur luasan itu bisa panjang kali lebar, bisa sama tinggi gitu ya, karena kita tahu ada topografi yang atau kontur ya yang berbeda gitu. Baik, kemudian dari sini kita menyatakan bahwa dalam perencanaan tata guna lahan ini bahwa aktivitas penilaian secara sistematik terhadap potensi lahan ya, termasuk air ya, dalam rangka untuk memilih, mengadopsi dan menentukan pilihan penggunaan lahan terbaik dalam ruang berdasarkan potensi dan kondisi biofisik, ekonomi, sosial untuk meningkatkan produktivitas dan ekuitas dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi selalu Ibu menyinggung bahwa di dalam kita merencanakan sebuah lahan, tapak, kawasan, ya kita harus memperhatikan potensi yang ada, gitu ya, potensi yang ada yang kira-kira dapat dikembangkan dan apabila ada permasalahan atau kendala kita mencari solusinya. Jadi bagaimana kita menganalisis ya kawasan ini memiliki potensi? Tentu saja kita harus melihat dari segi biofisik, baik ekonomi dan secara sosial budayanya. Nah, hal ini untuk kita menjaga bahwa kawasan atau tapak ataupun dia lokasi ya tertentu itu kita tetap menjaga yang namanya keberlanjutannya. Oke. Baik. Nah, apa sasaran dari perencanaan tata guna lahan ya? Tentu saja kita akan mendapatkan penggunaan yang terbaik gitu ya. Melalui penciptaan ya, harus melalui efisiensi ya, kesetaraan, penerimaan dan keberlanjutan. Ini menurut PAU 1993. Jadi keempat hal ini harus terwujud dulu ya, harus kita lakukan dulu di dalam untuk menciptakan bagaimana kawasan itu berkelanjutan. Oke. Kemudian apa tujuan ya? Tujuan perencanaan tata guna lahan bahwa memang kita memilih dan mempraktikkan penggunaan lahan yang terbaik ini tidak hanya memikirkan untuk masa sekarang ya, tetapi memang kita bertujuan untuk lingkungan tersebut untuk kepentingan generasi yang akan datang ya. Kita tidak hanya melihat bahwa oh ya, semua lahan pertanian berubah menjadi lahan terbangun. Sekarang kita memikirkan 10 tahun, 20 tahun, apakah anak-anak kita misalnya ya, atau cucu-cucu kita masih melihat yang namanya lahan pertanian seperti misalnya sawah, gitu ya. Kalau di daerah perkotaan sekali gitu ya, itu sudah tidak tahu gitu ya. Ya tergantung di daerahnya memang kawasan pertanian atau bukan dari awalnya, gitu ya. Tapi saya yakin kalau Pulau Jawa ya, pada umumnya dahulunya adalah kita sudah mengenal persawahan gitu ya. Tapi kepentingan keinginan manusia semakin meningkat, kebutuhan semakin meningkat, maka ada perubahan tata guna lahan atau namanya land use change gitu ya.
dengan lahan pertanian diokupasi, ya, dikonversi menjadi lahan misalnya perekonomian atau jasa, gitu ya. Nah, itu yang perlu bagaimana pentingnya kita dari perencanaan tata guna lahan. Baik. Nah, ruang lingkup dan fokus dari perencanaan tata guna lahan yaitu perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan manusia, ya. Tata guna lahan termasuk tata guna air, gitu ya. Kita tahu bahwa air itu merupakan salah satu sumber yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, ya. Kalau tidak ada air maka pertanian tidak akan ada, ya. Selain tanah maka air adalah hal yang penting untuk manusia, ya. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah 70% adalah mengandung air. Jadi kalau biasanya manusia masih bisa tahan tidak makan, tetapi kalau haus dia tidak akan tahan, gitu ya. Nah, jadi bagaimana pentingnya air di dalam kehidupan kita. Kemudian perencanaan mengakomodasi variasi tanah dan lahan, ya benar. Karena kita tahu bahwa profil tanah itu berbeda-beda, ya. Jenis-jenis tanah kalian sudah belajar di survei pemetaan tanah, ya, bahwa tanah itu ada beberapa jenis dan dari jenis tersebut kita tahu bahwa mana yang berpotensi untuk lahan yang digunakan untuk pertanian, mana yang non pertanian. Nah, sehingga ketika kita tahu jenis tersebut, maka di dalam perencanaan tata guna lahan kita akan semakin mudah dalam memutuskan. Begitu juga dengan lahan. Kemudian teknologi tata guna lahan, ya, kita tahu bahwa teknologi semakin maju, ya, sehingga di dalam merencanakan tata guna lahan seharusnya lebih baik. Kemudian ada perencanaan yang terintegrasi. Nah, maksudnya perencanaan terintegrasi ini bahwa di dalam perencanaan ini kita hanya tidak melihat dari satu kepentingan, ya, tapi kita melihat semua kepentingan dari segi ekologi, dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, politik, gitu ya. Itu harus terintegrasi. Dan kenapa? Karena banyak kepentingan, ya, banyak kepentingan baik dari segi ilmuwan, dari segi misalnya kita berbicara stakeholder, ya, dari segi orang sektor yang lain juga punya kepentingan, tetapi bagaimana kita buat agar perencanaan ini berguna untuk semua orang, ya, dan bermanfaat. Baik, kita lanjut bahwa dalam perencanaan tata guna lahan adalah suatu proses membuat keputusan, ya. Perencanaan adalah memutuskan sesuatu, ya. Kalau secara spasial adalah kita merencanakan satu lahan, kita memilih dan menentukan, gitu ya. Nah, di dalam proses itu ada keputusan yang strategis, artinya kita di situ harus berpedoman pada kepentingan umum, ya, di mana ada visi misi, ada sasarannya dan ada tujuannya. Kemudian ada keputusan taktis sebagai faktor pembatasnya apa. Kemudian di dalam proses membuat keputusan tersebut ada keputusan operasional, ya, di mana kita melihat dari rincian secara teknis, gitu ya, bagaimana perencanaannya akan dilakukan, gitu ya, prosedurnya seperti apa, metodenya seperti apa, teknologinya dan keterampilan apa yang harus dimiliki. Nah, selain itu bahwa di dalam perencanaan tata guna lahan ini juga kita tahu bahwa terkait dengan kalau kita berbicara fisik, ya, berarti atau spasial adalah suatu ruang, gitu ya, di mana kita membuat spatial decision making, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika kita memutuskan lahan ini untuk apa terkait dengan luasan. Nah, luasan ini kita terkait dengan aktivitas, gitu ya. Misalnya, bahwa contohnya Kota Malang. Kota Malang itu terdiri dari 5 kecamatan. Nah, dari 5 kecamatan, gitu ya, tentu saja pemerintah tahu, ya, menentukan berdasarkan pertimbangan tadi di dalam proses memutuskan tersebut bahwa ada beberapa lahan atau kawasan memang yang untuk alokasikan untuk pertanian, ada alokasikan untuk perdagangan, ada alokasikan untuk jasa yang lain. Nah, itu perlu untuk tahu luasannya berapa. Nah, makanya kalau di Indonesia di undang-undang itu diterapkan bahwa ketika kawasan ini walaupun digunakan akan seterusnya, gitu ya, kalau berpikir ke depan maka kita memutuskan bahwa 30% adalah ruang non terbangun, 70% monggo silakan dibangun. Nah, kalau kita melihat skala Kota Malang, apakah Kota Malang sudah memenuhi syarat itu? Kalau kita melihat Kota Malang dengan 5 kecamatan, terus kembali lagi kita masuk ke Kecamatan Lowaru. Di sini Lowaru, ya, di Unitri sini. Di Lowaru ini ada berapa kelurahan? Nah, di kelurahan sini berapa luasan yang bagian 30% untuk ruang non terbangun dan di mana saja dan berapa luasannya? Apakah sudah memenuhi 30%?
Makanya ketika nanti suatu saat Anda merencanakan sebuah kawasan, ya pemanfaatan untuk apa, kita melihat skalanya, ya. Skala saya ini skala mana? Regional, sektoral gitu ya. Nah, itu harus Anda perhatikan. Kemudian juga di dalam memutuskan keruangan ini yang harus dilakukan adalah melihat dari segi aspek sosial, kemudian ekonomi, kemudian teknologi ya sesuai dengan karakteristik. Jadi di dalam nanti kita merencanakan memang perlu ya ditata. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa tata guna lahan perlu ditata? Gitu ya. Nah, mengapa tata guna lahan diperlukan? Nah, lahan perlu ditata satu alasannya ya, karena kita tahu tanah bervariasi. Yes, secara vertikal dan horizontal itu berbeda ya. Kemudian fungsi tanah sangat bervariasi ya dan menyentuh seluruh aktivitas manusia gitu ya. Kemudian terdiri dari komponen sumber daya dan ekologi yang berbeda gitu ya. Kemudian kebutuhan ruang meningkat dengan jumlah populasi manusia seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi inilah alasan mengapa perlu lahan itu ditata gitu ya. Dan tugas kita sebagai arsitektur landscape gitu ya, ketika nanti suatu saat Anda mendesain, Anda merencanakan, Anda mengelola sebuah lahan gitu ya, perlu memperhatikan hal ini ya. Anda harus, makanya Anda belajar survei dan pemetaan tanah ya, karena kita tahu tanah adalah pijakan kita hidup ya. Kita mau bertani, kita mau mati sekalipun, meninggal sekalipun itu di tanah. Jadi kita harus tahu sifat-sifat atau karakteristik tanah baik secara horizontal dan vertikal ya. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah, kalau horizontal dari kiri kanan gitu ya. Nah, fungsi yang bervariasi ya kita tahu bahwa kebutuhan manusia berbeda-beda ya, sehingga tanah itu tergantung tanah ini jenisnya apa, maka aktivitas kita apa gitu ya. Kemudian komponen sumber dayanya juga dan sifat ekologinya, kemudian dari jumlah populasi manusia ya. Kita tahu bahwa negara kita adalah cukup terpadat di dunia gitu ya, sehingga kita tahu itu berpengaruh. Contohnya saya tidak tahu ini berpengaruh apakah secara politik, tetapi kita tahu bahwa kita seharusnya negara agraris dan maritim, seharusnya kita tidak perlu mengimpor seperti misalnya pertanian gitu ya, hasil pertanian, tetapi masih banyak kita lakukan dengan sistem impor gitu ya. Dengan begini kan jatuhnya ya kita punya lahan apakah memang sudah semakin sempit ya, atau memang sifat manusia itu yang sudah tidak mau bertani gitu ya, sudah berpikir bahwa mencari kehidupan hanya melalui jasa, tidak jasa itu macam-macam ya. Kalian arsitektur landscape saja itu jasa gitu ya. Nah, kalau untuk sebagai petani, orang-orang yang ada di Indonesia itu sudah kayak malas bertani gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya populasi meningkat tapi pertanian tidak ada, terus kita dapat makanan dari mana untuk memenuhi setiap harinya dengan berbagai latar belakang dan jumlah penduduk yang sangat banyak gitu. Dan kita pada makanan utamanya adalah beras atau nasi gitu ya. Tetapi kita masih impor gitu ketika nanti apakah ini permainan politik untuk namanya di Bulog menimbun atau apa ya. Tetapi ini yang menjadi satu perhatian kita bahwa lahan itu berpengaruh dalam segala bidang. Makanya banyak orang berinvestasi di tanah ya, punya lahan yang banyak karena dia tahu bahwa peningkatan pertumbuhan semakin meningkat, kepentingan atau kebutuhan manusia meningkat, sehingga lahan itu pasti harganya akan semakin mahal, gitu ya, dan pasti dibutuhkan, gitu ya. Kita tahu bahwa ketika kalian tinggal di kota, mungkin kalau di desa tidak terasa, orang meninggal ya udah masih punya lahan sendiri-sendiri. Tapi kalau di kota kan tidak sembarangan orang itu dikuburkan. Pasti ada lahan khusus untuk daerah pekuburan. Tapi bayangkan sampai kapan kuburan itu apakah tidak penuh. Sedangkan kita tahu tata guna lahan itu pasti terbatas gitu ya. Ya lama-lama suatu saat kita kayak negara-negara lain di Asia Timur yang seperti orangnya dikremasi ya, atau kayak di Bali gitu ya. Nah, itu salah satu menjadi alternatif, dan memang di negara tersebut, di daerah selain kepercayaan mereka ya, dan memang karena tanah di sana sangat mahal ya, sehingga dikremasi gitu ya, sehingga cuma ditaruh di guci-guci gitu, seperti itu. Dan itu kayak kuburan vertikal namanya ya. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Kalau berbahagialah orang yang tinggal di desa gitu ya. Nanti suatu saat kita kembali yang atas,
ya, punya tempat seperti itu. Nah, mungkin dari Ibu demikian, kiranya materi hari ini berfungsi gitu ya, bermanfaat untuk kalian di dalam nanti melakukan kegiatan atau proses belajar, merencanakan atau mendesain gitu ya, bahwa pertimbangkan semua aspek gitu ya, sehingga terintegrasi gitu ya secara menyeluruh, tidak hanya kepentingan secara jurusan kita, tetapi mementingkan kepentingan banyak orang seperti itu. Dengan demikian, kalau tidak ada pertanyaan ya, Ibu akhiri ya sampai di sini gitu ya, karena ruangan ini akan dipakai ya untuk perkuliahan selanjutnya oleh Bu Dian. Dengan demikian, kita ketemu minggu depan ya, dengan jam yang sama, kalau tidak ada halangan, tapi saya kurang tahu lebarannya kapan ya, mungkin tidak berbarengan. Kalau tidak berbarengan, kita akan tetap melakukan perkuliahan. Dengan demikian, terima kasih atas waktunya untuk bergabung di mata kuliah ini. Bagi yang belum absen, monggo silakan di absen lewat grup ya, di grup. Karena kalau di individu saya tidak akan pernah balas. Ya, kalau di grup kan enak. Oh, berarti ini mahasiswa mata kuliah ini. Jadi enak saya untuk mengabsen kembali, dan saya tunggu. Dengan demikian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.